Kawanan kerbau rawa ini memakan rumput kering yang tersisa di atas tanah yang tandus dan gersang. Kerbau-kerbau ini adalah hewan ternak warga desa Bangsal di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Padang pengembalaan hewan ini bertetangga dengan kebun sawit yang dibuka sejak 15 tahun silam. Selama itu pula saat kemarau tiba, mereka menghadapi kekeringan. Tahun ini musim kemarau semakin kering karena adanya El Nino. Rumput ini terancam mati karena hujan tidak turun sebulan belakangan. Dahulu, kerbau-kerbau ini leluasa mencari makan hingga padang gambut di desa sebelah. Padang itu kini telah berubah jadi kebun sawit. Pakan kita terbatas dan padangan pengembalaan kita, lebak-lebak itu semuanya rumputnya kering. Sebelum perkebunan ini ada, memang itu wilayahnya makannya lahan peternakan. Di situ banyak lahan gambut sebenarnya. Banyak juga rumput-rumput yang tinggi. Setelah adanya lahan sawit, maka rumput ini sangat terbatas. Kerbau rawa merupakan hewan endemik rawa gambut. Warga desa beternak kerbau rawa untuk dijual dagingnya. Beberapa peternak juga memerah susu kerbau rawa untuk bahan pembuatan gulopuan. Talha menguasai pengolahan gulopuan dari susu kerbau secara turun-temurun. Di desa ini, usaha gulopuan dilakukan oleh para ibu rumah tangga lewat sejumlah kelompok usaha. Pembuatan gulopuan berlangsung sepanjang tahun. Namun, akibat berkurangnya rumput karena degradasi lahan dan kemarau, kerbau rawa kini tidak bisa diperah susunya setiap hari. Sepanjang tahun, tapi kalau kemarau agak sedikit bahannya. Kenapa itu? Karena pengaruh dari pakan ternak. Ternak nggak ada makanan. Jadi susunya berkurang. Desa Bangsal luasnya sekitar 448,5 hektar. 3/4-nya adalah rawa gambut yang jadi lokasi penggembalaan kerbau. Sisanya adalah daratan kering yang dijadikan tempat pemukiman. Kehadiran perkebunan sawit telah mengubah bentang alam di sekitar desa. Kawanan kerbau rawa ini harus menyeberangi kanal pembatas yang dibangun perusahaan perkebunan demi mendapatkan rumput segar di dalam kebun sawit. Untuk mencegah alih fungsi lahan serta konflik antar desa dan perusahaan, pemerintah desa Bangsal sudah mencanangkan peraturan desa tentang tata ruang wilayah. Berbeda dengan tata ruang peta ini sudah dijelaskan utara, selatan maupun barat untuk menghindari sebetulnya semacam gesekan dari kepentingan desa terhadap desa yang lain, terutama misalnya terkait dengan batas wilayah. Kemudian untuk menghindari misalnya gesekan dan kepentingan antara desa dengan perusahaan. Pertanian terintegrasi yang telah berjalan di desa ini perlu melibatkan wilayah di sekitarnya agar dapat berkelanjutan. Jika di sekitar wilayah Bangsal itu tidak menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, misalnya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak tata air, lalu mereka juga melakukan deforestasi, saya kira ini menjadi ancaman bagi praktek-praktek pertanian terintegrasi. Masyarakat desa Bangsal sudah membuktikan dengan kearifan lokal mereka bahwa praktik ekonomi dapat berjalan tanpa harus merusak alam sekitar.